Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang meninggal dunia. Selamat datang di Desa Getas. Jembatan Getas ya. Perbatasan Gunung Kidul dan Bantul. Ini sudah masuk Kabupaten Bantul. Perhatian, gunakan gigi menanjak, gunakan ya apa sih? Mbak, Dek. Gak noleh blas rere. Sumbung. Yoi, Pak. Terlihat dari sini, Pak, dari kejauhan. Melihat kejauhan. Bukit Bego. Hati-hati, Bes, woi. Yoi, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sama dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Puskesmas Pelayan, terus kantor Kapanewon Pelayan di sebelahnya. Di depan ini Pasar Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul. Ya, selamat datang ya di Mandeng Motovlog. Kali ini Mandeng Motovlog sedang di Gunung Kidul. Tepatnya di depan Pasar Pelayan Kabupaten Gunung Kidul. Yoi, loh, ono wong ngevlog njero pasar emang rek. Ada yang sedang bikin konten maksudnya di pasar. Terlihat pakaiannya sangat rapi-rapi. Ya, kali ini saya akan membuat video perjalanan Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada seripah, Pak. Orang meninggal dunia. Saya akan membuat video perjalanan dari Pasar Pelayan tadi itu sampai ke Pasar Imogiri, tepatnya di Pasar Hewan Imogiri. Itu kantor desa Pelayan ya. Kantor desa Pelayan, kantor desa Ngawu, lapangan Ngawu, Kalurahan Ngawu. Di suatu pagi hari yang sangat cerah, tapi hawanya lumayan agak sejuk. Jam 9:19 dengan temperatur udara 29 derajat Celcius. Songole kurang sejuk ya. Ya lumayan anget sih. Nggak perlu jaket karena memang nggak dingin banget. Dari Pasar Pelayan menuju ke Pasar Hewan Imogiri. Kalau ini sudah masuk desa Ngunut ya. Ya, ada beberapa desa yang saya hafal, terutama desa yang dari Pasar Pelayan tadi sampai ke perbatasan Gunung Kidul Bantul. Perbatasan Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul di Sungai Oya, Kali Oyo. Nah, ini ada orang punya hajat, Pak. Dijaga banser sebelah kiri punya hajatnya masuk. Ada apa saja nanti di depan ya nggak tahu ya Mas Bro, pokoknya kita lihat saja, direkod. Tapi saya tetap berharap semoga hal-hal positif saja yang kerekam kamera gitu Mas Bro. Kalau ini masih hafal desa-desanya, ini masih desa Ngunut, ini wong iki kok nanggung ini loh berkendaranya di tengah-tengah garis seperti orang belajaran. Minggir gak minggir, nganan juga nganan, jadinya nanggung. Ini masih musim kemarau ya, tapi ini sepertinya kontrak musim kemaraunya diperpanjang. Jadi menurut prediksi BMKG, musim penghujan dimulai di awal November 2023. Ya, termasuk kemarau panjang ini. Makanya hawanya masih nanggung juga. Kalau musim kemarau itu kan dingin banget. Kalau musim penghujan itu sumuk, hangat. Nah, kalau ini di tengah-tengahnya, ya nggak dingin banget, ya nggak sumuk banget. Desa Dengok masuk sebelah kiri. Hutan kayu putih ya. Sebelah kanan kiri ini tanaman kayu putih, Pak. Nah, ini kan aroma minyak kayu putih kalau melintas di hutan seperti ini. Seger, Pak. Sama nggak mampu, Pak. Saya pasang Google Map ya, selain untuk mengarahkan saya agar lebih fokus arahnya biar nggak nyempal kemana-mana, ini juga sebagai panduan jarak. Dari sini sampai ke Pasar Hewan Imogiri itu berapa kilometer gitu loh Mas Bro. Selamat datang di Desa Getas.
Ya mohon maaf Mas Bro ya, kalau saya ngomongnya banyak yang keliru-keliru karena memang ini live, live. Maksudnya ya ngomongnya ya sambil berkendara seperti ini, bukan dubbing. Jadinya ya kalau salah omong itu wajar. Sebenarnya bisa sih tak edit, sing salah omong tak hilangkan gitu ya bisa saja. Tapi ini sengaja jarang-jarang saya hapus saja. Yang saya hilangkan sedikit saja, nggak banyak-banyak. Biar ada gambaran yang lumayan utuh gitu loh, meskipun nggak utuh-utuh banget. Desa Getas, tapi dusunnya Ngerunggo kalau ini. Nah biasanya kan saya hapus ya. Ketika editing tak hilangkan, tapi ini ya sebab lah. Biarkan saja. Saya nggak sendiri ya. Kalau ngevlog di Gunung Kidul seperti ini selalu saja ada yang ikut. Kalau ini anak saya ikut. Dan kalau ikut seperti ini pasti ada imbalan yang harus saya bayar. Nek gak ngombe es teh, mangan sego kucing nang angkringan yo Indomaret ngono biasa ya Mas Bro. Tapi ya gak apa-apa sih. Ngomong anak Mas Bro. 19 km lagi pasar hewan Imogiri. Ya, kenapa kok saya pilih pasar hewan Imogiri? Karena di TikTok itu sering muncul di FYP saya, bahkan saya juga follow akunnya, yaitu satu akun yang sering bikin konten, bikin VT di sekitaran pasar hewan Imogiri. Kontennya itu tentang warung angkringan, warung kopi tradisional, pokoknya suasananya kelurahan Desa Getas. Suasananya itu desa banget gitu Mas Bro. Jadi saya pengen juga ke sana. Sebenarnya rute awalnya itu dari Pasar Pelayan ke Pasar Imogiri. Ya karena ada yang merequest seperti itu. Tapi setelah saya pertimbang-timbangkan, saya lebih memilih ke Pasar Hewan Imogiri saja. Yoin aja sedikit. Ini masih Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul. Ke kiri itu ke Dusun Gubuk Rubuh. Sebelah kanan ini lapangan Getas. Ya berhubung musim kemarau ya, jadi tanaman-tanaman yang ada di alas itu terlihat mengering, menguning, meranggas. Kalau musim hujan kan kata ijo royo-royo Mas Bro. Tapi ada satu yang saya benci ketika musim hujan di Gunung Kidul, yaitu ketika sudah masuk bulan Desember itu biasanya musim ular jati Pak. Wah susah Pak, karena saya ini gilo sama ular ya. Meskipun ularnya bukan ular yang gatel itu, tapi melihat ular kluget-kluget nemplek nang pakaian itu, wah rasanya girap-girap. Menurun Pak, menuju ke Kali Oyo, perbatasan Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul. Ya kayu jati, apa ular jati itu turun dari wit jati itu seperti Spiderman gitu loh, nyulur pakai jaring, pakai tali seperti sarang laba-laba, jaring laba-laba. Terus jumlahnya banyak. Wah, wani ini tawuran ular jati itu. Tapi ya di sisi lain ular jati itu berkah buat sebagian warga Gunung Kidul ya, karena banyak yang suka, entah masih berupa ular atau sudah berupa ungkrung, itu doyan Pak wong Gunung Kidul itu Pak. Ya mungkin nggak hanya Gunung Kidul saja, tapi di sini wah doyan banget Pak. Digoreng, dibumboni gitu ya. Terus dimakan sama sambal nasi panas. Wah, aku gak doyan. Jembatan Getas ya, perbatasan Gunung Kidul dan Bantul. Ini sudah masuk Kabupaten Bantul. Tanjakan, gunakan gigi rendah. Salah gigi Pak, ngeden. Ini kecamatannya Delingu.
Nah, sudah sampai di sini ini saya nggak hafal desa-desanya, Pak. Karena termasuk jarang ke sini. Tapi jalannya lumayan yoi, Pak. Termasuk ekstrim. Kalau arah sebaliknya ini menurun banget, menggok-menggok menuju ke jembatan Getas tadi itu. Wah, berbahaya dan sangat menantang, yoi. Ini nanjak ya, tapi jalannya bolong-bolong, Pak. Hati-hati yang lewat sini ya. Jangan terbuai dengan tikungannya, motornya sampai enak, tikungannya asik, garone ono jeglongan, Pak. Mencelat, Pak. Oke, kurangi gigi, gunakan gigi rendah. Nanjak lagi. Yoi, nanjak lagi. Kalau total jaraknya dari Pasar Pelayan ke Pasar Hewan Imogiri itu 24 km. 24 km itu kalau jalannya, suasana jalannya dan pemandangannya bagus seperti ini yo, nggak terasa, Mas Bro. Karena kita menikmati perjalanan gitu loh. Beda dengan jalannya elek, terus macet misalnya, macet atau jalannya elek gitu, akan terasa membosankan dan sangat lama karena kita tidak menikmati. Sampai di sini, nah pertigaan ini masuk ke sana, ingatan saya kembali ke tahun 2006 ketika Jogja diguncang gempa ya. Kenapa kok saya ingat ketika nyampe di situ? Karena waktu beberapa hari, entah 2 hari setelah gempa, saya berkunjung ke rumah saudara dari teman saya untuk melihat kondisi rumah setelah gempa. Hancur, Pak, rumahnya, rusak parah. Bantul ini kan. Waktu gempa dulu itu saya masih di Surabaya kerja, Pak. Terus melihat berita di TV itu, breaking news. Akhirnya minta izin pulang OTW Gunung Kidul melihat kondisi. Terparah memang Bantul. Dan setelah kejadian gempa itu, seakan-akan Jogja itu lebih sering diguncang gempa ya. Gempa pelan-pelan, goyangan sedikit-sedikit gitu sering banget. Saya sering merasakan ketika, bukan sering sih, pernah merasakan ketika libur di Gunung Kidul seperti ini, tiba-tiba buminya itu hurek, Pak, hurek gitu. Terus kentongan berbunyi, "Selamat datang Dusun Ngunut." Beda dengan Ngunut yang di Pelayan tadi ya, ini Dusun Ngunut, Bantul. Jalannya naik turun, Pak. Ya naik turun lah, kombinasi. Mojo sampai jalannya naik saja, nggak ada turunnya loh. Agak mudun-mudun, Pak, nang langit tapi ini. Pertigaan kalau kanan ke Patuk Yogyakarta, kiri Delingu Mangunan. Yoi, ini alternatif ya, jalur alternatif dari Gunung Kidul ke Yogyakarta bisa lewat situ. Nanti lewat Patuk. Ke kanan tadi itu ke arah Patuk lewat Terong, langsung berada di dekatnya GCD FM nanti. Oke, ini mengarah ke Delingu Mangunan, Pasar Hewan Imogiri masih kurang 13 km lagi. Terus nanti kalau ketemu warung yang saya maksud seperti yang di TikTok itu, ini Polsek Delingu ya, itu Mapolsek Delingu. Kalau ketemu warung di Pasar Hewan Imogiri seperti yang ada di TikTok itu, ya mampir, Mas Bro. Saya coba wedangan di situ dulu, terus ngombe teh panas. Wah, Pak, teh panas di daerah sini itu khas, Pak, nggak ada di Jawa Timur, Pak. Pokoknya Yogyakarta ya, semua Gunung Kidul, Bantul itu, Kulon Progo, Sleman, tehnya ya ngunung-ngunung, teh khas yang rasanya pahit-pahit sepet itu loh. Kalau di Jawa Timur itu kan tehnya wangi,
terutama Lamongan itu kalau minum es teh di warung kopi itu tehnya wangi, kurang apa ya, kurang mencerminkan teh. Kapanewon Delingo Pak, kantor Kapanewon Delingo sebelah kiri. Pertasop alhamdulillah buka ya, karena banyak pertasop yang tutup. Kalau menurut saya salah jual. Pertasop berada di pelosok-pelosok malah jualannya Pertamax. Oke, lu keliwatan iku morek. Iku manang Banyu Suco ya sebelah kiri mau ya. Koyoke lho pantes ke Banyu Suco itu. Saya kanan ini. Saya kanan ini. Saya lurus aja terus ke kanan maksudnya. Ini menuju ke Imogiri. Sering salah ngomong Mas Bro. Ya karena konsentrasi itu harus dipecah belah. Antara melihat kondisi jalan, fokus ke kondisi jalan dan berkendara, dan juga harus ngomong. Karena kalau nggak ngomong blas gak enak vlog ya Mas Bro. Menang tok gak ngomong blas gak enak. Asik Pak jalannya Pak. Yoi. Sebelah kiri ini banyak warung-warung. Mulai mudun. Yoi Pak. Kurangi gigi kecepatan, gigi perseleng dikurangi karena menurun dan menikung. Menurun lagi. Asik Pak. Wow, jojlok Pak. Kalau motor persnelang seperti ini ya gunakan gigi rendah saja ya, biar penggunaan rem nggak terlalu berat. Gunakan engine brake. Nek motor matic ya tetap gunakan engine brake dengan cara tidak menutup gas secara penuh. Muat uang rek, penang ndi ku? Truk muat uang. Kali ya sebelah kiri ini. Airnya sedikit sekali. Ada sungainya Pak. Sabar, gak usah nyalip, tanjakannya dawa nikung. Oke bos. Perhatian, gunakan gigi menanjak gunakan ya apa sih? Jalan menanjak gunakan gigi rendah. Mbuh. Tanjakannya dawa bos. Coba ya kita lihat. Aku kayak diseleksi ya nek moco ya, angel ya. Ini rambunya dilarang mendahului ya, itu. Oke bos. Tanjakan seperti ini jalannya apik nek. Saya kira enggak terlalu bermasalah ya. Maksudnya resiko kecelakaannya sedikit diperkecil. Tanjakan jalan ini rusak Pak. Wah wis double Pak. Awas alat berat sedang beroperasi. Yoi. Mari turunan terus tanjakan. Yoi Pak. Loh itu nyalip. Kan ini kalau nyalip malah nyalip. Oke lanjut. Seru Pak tanjakannya Pak. Nggak terlalu ekstrim tapi panjang. Bener sih peringatannya tadi itu. Tanjakannya jowo. Jadi kalau nggak persiapan dari bawah gigi rendah ya bisa ketenggak. Ngerti ketenggak Mas Bro? Ketenggak itu tiba-tiba motor nggak kuat atau mobil nggak kuat nanjak di tengah-tengah tanjakan karena salah posisi gigi. Harusnya gigi 1 nang gigi 2. Jadi ini ketenggak itu bahaya Pak. Ketenggak pas tanjakan pemane mobil itu ya muatannya akeh. Wah panik Pak. Oke, ada alat berat yang sedang bekerja, eksavator sedang pengerjaan gorong-gorong. Oke bos, selamat bekerja bos. Selamat bekerja Pak. Wah perutnya sangat raya Pak. Raya itu besar. Sehat itu Bapak itu. Mangane wakil jelas itu. Awaknya gede, terus kerjanya berat. Wah mangane itu porsinya seperti orang mau nguruk. Ya karena memang butuh energi yang banyak.
Udah badannya besar, kerjaannya berat, energinya butuh banyak, makanya oke. Kadang orang seperti itu, lawe ora penting, sing penting segone oke. Jadi hampir nggak butuh makanan bergizi, yang penting butuh makanan akeh wis. Karena butuhnya karbohidrat yang diubah menjadi energi gitu. Selamat jalan. Wali itu tulisannya apa gue? Wis sembulah, gak sempat moco. Jalannya akan bagus ini Pak, karena ini dikeraskan dulu ya pakai sirtu seperti ini. Dikeraskan, sudah pasek sirtunya, sudah keras, baru di aspal mik. Wah api. Pondok pesantren Darus Sunnah Al Qairiyah nganan sana Pak. Oke, dalane wis apik, bukit opo iki morek. Sembulah. Masa aku balik moco. Jalannya apik lagi, terus menanjak lagi. Perhatian, jalan menanjak dan menikung, hati-hati. Oke bos. Tulisannya terhalang tiang. Apa ya? Tiang campur-campur loh Mas Bro. Loh, tiang sampai 4 ini piye? Kadang sampai 5, kadang sampai 6 ngono ya. Iki tiang apa ya, tiang kathah. Kok kata di siji lho, kabel akeh, tiangnya satu saja biar nggak menghalangi pandangan. Iki suwe-suwe dalane bek tiang tok jejer, iki tiang kabeh Mas Bro suwe-suwe. Mbuh tiang apa ae ku, Indihome, Indigo. Nah, ngene iki ketenggak Mas Bro jenenge. Tapi gak sampai mandek. Harusnya gigi 3 menjadi gigi 2. Harusnya gigi 2, tapi saya pasang gigi 3. Oh, ini gigi 1 sih. 1 ini Pak. Koyok ya apa sih motornya dewe ke apal lagi. Mbak, Dek. Gak noleh blas rere. Sumbung. Oke, soalnya tebon Pak, ayam. Sapi ini gak mengo. Tuku mbok golek. Golek itu maksudnya di alasnya sendiri gitu Mas Bro. Gak terus nang alase wong digoleki yo. Wah rame Pak, pencurian tebon namanya. Iki apa iki? SD Negeri Sukorame. Wah gara-gara ngomongin tiang malah fokus nang tiang iku rek. Jadi di sepanjang jalan ini banyak tiang ternyata ya. Iki piro iki? 5, yang kecil 2, yang gede 3. Duh iku. Sembuh gak ngurus. Lapo mang bahas tiang. Jadi ini meripatku itu melirik ke tiang terus. Tiang niku. Wasik Pak. Kalau di Google Map ini rutenya terlihat nggak menggok ya. Karena memang nggak menggok ini benarnya. Iki nang di ya rene lah. Pasar hewan Imogiri kurang bro 6,7 km lagi apa gitu. Pemerintah kabupaten Wembuh. Tulisannya itu nggak masuk Pak kali itu Pak. Tulisannya itu terbuat dari logam berwarna apa stainless steel gitu loh. Jadi ketika dibaca itu susah karena backgroundnya hitam juga. Wah wis ojo ngono Pak nulis Pak. Wah. Rakasiwi homestay. Wih asik Pak. Lu jalannya bagus, menurun. Ayam kampung goreng. Wah asik Pak gini Pak. Aku wis tau rene durung yo. Kayaknya wis tapi lali. Maksudnya udah lupa gitu loh rute-rutenya. Biar tahu layat sih Mas Bro, dari rumah dari Pelayan itu menuju ke daerah sini pokoknya Imogiri, homestay kaki langit. Melayat pakai Nuvo waktu itu. Ya berarti wis suwe rek, zaman buwian go Nuvo. Kira-kira tahun piro ngono gak salah Mas Bro. Yoi. Wah ini nek untuk pemuja San Mori itu cocok banget jalan ini Pak. Bagus Pak jalannya, terus berliku-liku.
Tapi ojo ngawur ya, ojo ngebut. Terus nggak membahayakan diri sendiri dan orang lain gitu. Kadang ada San Mori yang hobinya ngebut. Terus crash tiba nek tiba deh babak gak ngurus. Tiba melibatkan orang lain yang bukan anggota San Mori itu. Wah wis. Itu Pak bahaya Pak. Merugikan Pak. Loh Pak, menggo Pak. Tapi markanya marka sambung terus ya, bukan marka putus-putus. Jadi ya memang tidak boleh mendahului di sini Pak. Loh, nek motor saya mungkin lebih fleksibel ya, nyolong-nyolong sedikit, mendahului gitu. Meskipun sedikit melanggar gitu ya, masih bisa. Wisata Watu goyang. Wah disawer Pak Watu nih Pak, goyang ya Pak. Tapi kalau mobil, yo susah Pak, nyalip seperti ini, di kondisi seperti ini. Gunakan gigi 1, turunan tajam, awas, yoi, iki Pak. Hati-hati daerah rawan kecelakaan. Weh, asik Pak. Tak buka visorku ya, biar merasakan sejuknya udara. Apa kira? Objek wisata mau paling ya. Yoi Pak. Terlihat dari sini Pak, dari kejauhan. Melihat kejauhan. Ini termasuk tanjakan yang panjang ya kalau dari arah sebaliknya. Tapi jalannya wapi Pak, lebar terus bagus, halus. Tapi ya tetap ekstra hati-hati. Masih menurun rambu-rambunya. Selamat jalan. Selamat datang apa itu? Desa Mangunan. Oh, Mangunan, Pak. Duh, berarti mengliwati mengarah ke kebun buah Mangunan yo. Wah, gak ngeh aku rek. Enggak notice sama yang ke arah kebun buah Mangunan Pak. Karena keasikan ngomong, wah kan Watu gede Pak. Bukit Bego. Oke, Bukit Bego Pak. Yoi, nyalip dong, boleh dong. Oke, dilarang mendahului. Markanya marka sambung. Watu apa itu rek? Wah bahaya itu. Oh iki Pak ada bis mogok, makanya dikasih watu tengah jalan tadi supaya berhati-hati. Sari Kelapa, bis Sari Kelapa mogok Pak. Ya moga-moga yang teratasi ya Mas Bro, yang bekerja itu sopirnya, biar bisa mencari nafkah. Loh, apa rek putih-putih nang dukur kok rek? Mosok iku makam raja-raja Imogiri, iya ta? Apik kayo? Kalau putih-putih. Oh iya paling ya. Iku lho Pak. Munggah rono. Iki apa iki? Tulisannya iki. Kedung apa Pak? Masa iku makam raja-raja Imogiri Mas Bro? Gak harus soalnya aku. Soalnya itu ya mlebune lewat endi? Masa lewat dusun iku mau kedung. Sekian, terima kasih. Kedung apa molek? Oke lanjut Mas Bro. Masih ada pertanyaan yang belum bisa terjawab dan membuat saya penasaran mengenai apa yang di sebelah kanan tadi itu. Oh bus, hati-hati bus, woi. Pariwisata Pak. Iki lurus ya. Sudah hampir sampai pasar Imogiri. Pelan-pelan saja untuk melihat situasi. Oh iki paling yo yang mengarah ke kanan tadi yang tinggi-tinggi itu.
Gak ono iku nih penunjuk jalan nih ya. Kurang 1,4 km saja. Lanjut. Wah, ini sepertinya kota kecamatan Imogiri. Itu ada Indomaret, Pegadaian, terus apa gitu? Terminal lah kira. Taman Kuliner Imogiri. Oh, ada taman kuliner, Pak. Oh, aku tahu nang kene, eling sana aku. Eling, Pak. Wes, saya ingat. Tahu ngombe wedang nang kono pas melayat dulu. Ya, Imogiri. Tahu, Pak. Imogiri Kabupaten Bantul. Wah, ini kota ini, Pak. Kotanya Imogiri. Kalau pasar Imogirinya mengarah ke kanan ya. Nah, itu ke kanan ini Taman Imogiri. Nah, ini ke pasar Imogiri. Puskesmas Imogiri 1. Ya termasuk rame yo Imogiri itu. Oke, sudah hampir sampai pasar hewan Imogiri. Video saya akhirnya sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Semoga sehat selalu. Semoga harimu menyenangkan. Wassalamualaikum. Salam satu aspal. Wah, ini barang-barang bekas, Pak. Dijual di sini, Pak. Iya, masuk ke kiri ya. Ini pasar hewannya ya.